Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys. Oke, hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, masih di hari yang sama, tanggal 1 Februari 2023, meneruskan informasi tadi pagi. Dan di sesi yang kedua ini kita langsung saja ya melihat bagaimana update untuk global crypto market cap pada sore hari ini. Cukup tipis kenaikannya guys di 0,12% ya. Dan bisa kita lihat di sini untuk Bitcoin masih merah dalam waktu 24 jam ini turun di 0,52% guys. Kemudian untuk Ethereum juga tipis penurunannya di 0,9%. Kemudian untuk BNB juga turun lumayan ya di 2,12%. Kemudian Cardano masih hijau guys meskipun tipis. Kemudian yang lain ini merah ya, kita bisa lihat di sini. Dan memang pergerakan dari altcoin ini mengikuti pergerakan dari Bitcoin, karena kalau kalian lihat di grafik hari ini memang merah guys, dan sudah mulai menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan ya, dimana pasti para investor baik yang retail maupun yang whales ini cari aman dulu guys, keluar dari market sebelum nanti malam rilis untuk meeting FOMC guys. Oke. Kemudian kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini. Kalian bisa lihat ya untuk pergantian candle hari ini memang hijau, tapi ada tekanan jual yang cukup besar karena menjelang meeting FOMC nanti malam ya, yang kemungkinan ya diprediksi oleh banyak para analis The Fed akan menaikkan suku bunganya lagi sebesar 25 basis poin ya, atau sekitar 0,25%. Di mana hal itu jika memang benar adanya akan menimbulkan tekanan jual yang cukup besar ya, khususnya untuk aset-aset beresiko antara lain untuk saham, Bitcoin dan juga yang lain ya. Dan tentu saja akan memperkuat USD itu sendiri ya, atau nilai dari mata uang dolar. Dan di sini kalian harus memperhatikan ya, kira-kira untuk penurunannya ini sampai di mana. Kalau menurut saya pribadi ya, kemungkinan nanti akan turun di area ungu ini antara harga di sekitaran 21.000 sampai di sekitar 21.400-an guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kemarin ketinggalan ya untuk masuk di Bitcoin, kalian bisa pending order buy ya di area ungu ini. Atau buat teman-teman yang lebih suka di pasar derivatif, kalian juga bisa mengambil pending order di sini untuk bisa mengambil posisi long. Tapi ingat, kalian harus juga memperhatikan ya segala resikonya. Jangan lupa untuk pakai stop loss guys, karena kita tidak tahu ya sampai mana nanti untuk penurunan dari Bitcoin ini guys. Oke, jadi kita tunggu aja nanti seperti apa informasinya ya. Dan saya ingatkan kembali guys, nanti malam ya sekitar pukul 2 pagi keputusan dari The Fed nanti ya untuk meeting FOMC akan dirilis guys, dan kalian harus perhatikan baik-baik. Oke, kita lanjut untuk informasi yang pertama ya. Kita lansir dari CoinDesk, di mana di sini diinformasikan guys bahwa Toyota ini akan bereksperimen ya dengan kasus penggunaan blockchain dengan mensponsori hackathon Astar Network guys. Untuk Astar Network itu sendiri kita sudah bahas ya di video kita yang kemarin, kalian bisa cek sendiri. Ini videonya guys, kalian bisa searching nanti di channel kita ya. Kita sudah bahas cukup lengkap apa itu Astar Network. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran dengan Astar Network, kalian bisa lihat videonya guys. Jadi raksasa otomotif ini akan dapat menggunakan teknologi yang dikembangkan dari hackathon untuk meningkatkan efisiensi bisnisnya guys. Nah ini menarik ya. Jadi raksasa otomotif Toyota sedang mempelajari lebih dalam untuk kasus penggunaan teknologi blockchain dengan mensponsori hackathon Web3 di jaringan kontrak pintar multi-chain Astar Network yang berpotensi menghasilkan alat manajemen untuk karyawan Toyota guys. Para pengembang akan membangun alat pendukung organisasi otonom terdesentralisasi atau DAO di intra perusahaan di Astar Network sebagai salah satu rantai pertama yang masuk ke ekosistem Polkadot yang akan memungkinkan pengambilan keputusan bisnis dan manajemen tim yang lebih efisien untuk Toyota. Selama acara ini kami bertujuan untuk mengembangkan alat DAO Proof of Concept pertama untuk karyawan Toyota, kata Shota Watanabe sebagai pendiri Astar Network dalam sebuah pernyataannya guys. Jika alat yang baik diproduksi, maka karyawan Toyota akan berinteraksi setiap hari ya dengan Astar Network ini, tambahnya. Mencatat bahwa meskipun ini adalah tahap eksplorasi, teknologi blockchain di mobil dimungkinkan di masa depan guys. Nah ini menarik ya. Sesuai dengan tema pemanfaatan Web3, hackathon akan berlangsung di Cosmos Event Hall, metaverse pertama di Astar Network. Ini bukan pertama kalinya ya buat Astar Network yang memungkinkan para pengembangnya untuk membangun aplikasi terdesentralisasi yang dapat dioperasikan secara interoperable, yang tujuannya untuk berkolaborasi ya dengan perusahaan besar Jepang. Pada bulan November, NTT Docomo juga sebagai jaringan telepon seluler terbesar di Jepang mengatakan
mengumumkan bahwa mereka akan berkolaborasi dengan Astar Foundation dan Accenture untuk mempercepat adopsi Web3. Pada bulan Desember, Astar juga dianugerahi sebagai Product of the Year oleh Asosiasi Blockchain di Jepang. Astar Network memiliki sekitar 42 juta dolar ya dalam total nilai terkunci atau TVL, dengan hampir 17 juta dolar atau sekitar 40% TVL-nya pada platform pertukaran terdesentralisasi ARDEX menurut data dari DeFi lama guys. ASTR yang merupakan token asli dari jaringan Astar Network ini ya naik sekitar 50% per tahun ini dan memiliki kapitalisasi pasar sebesar 234,5 juta dolar menurut data dari CoinMarketCap guys. Toyota telah bereksperimen dengan teknologi blockchain untuk sementara waktu dan pada tahun 2020 raksasa otomotif ini mengungkapkan bahwa mereka sedang menjajaki aplikasi blockchain untuk industri otomotif melalui sebuah grup yang terdiri dari beberapa anak perusahaan. Sejak saat itu, produsen mobil ini belum membuat langkah besar ya ke dalam teknologi tersebut, meskipun raksasa perusahaan lain terjun ke project token non-fungible atau NFT guys. Kemudian juga untuk project pembayaran kripto dan integrasi metaverse selama siklus hype di 2021 dan awal 2022 kemarin guys. Mensponsori hackathon akan menandai langkah yang lebih signifikan ya untuk eksperimen Toyota dengan teknologi blockchain dan potensi integrasi Web3. Toyota mencari Web3 untuk mendukung visinya dalam meningkatkan operasi perusahaan dan hackathon online ini merupakan langkah awal dalam proses tersebut guys. Menurut pernyataan tersebut, langkah ini dilakukan seiring dengan kebijakan Web3 Jepang yang telah mendapat dukungan ya dari para politisi yang ingin menghilangkan birokrasi dan proses pengambilan keputusan yang biasanya itu lambat guys. Sebuah kantor kebijakan Web3 sekarang berada di bawah Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri METI. Pada bulan November, Kementerian Digital Negara ini juga mengumumkan ya akan membuat DAO untuk eksplorasi teknologi Web3 guys. Nah ini menarik banget guys. Salah satu brand otomotif terkenal ya yaitu Toyota ini akan segera mengintegrasikan ya mobilnya dengan teknologi blockchain, khususnya untuk blockchain dari Astar Network ini. Dan ini cukup menarik banget karena apa? Karena Astar Network ini juga masih bisa dibilang belum terlalu hype ya. Jadi masih bisa dibilang itu under value. Kalian bisa manfaatin kesempatan ini guys untuk bisa membeli ataupun akumulasi ya untuk token ASTR kalian ya, mumpung harganya sekarang itu belum naik guys. Jadi kalian bisa manfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Cointelegraph dan di sini diinformasikan ya bahwa Celsius guys ini mempublikasikan daftar pengguna yang memenuhi syarat untuk menarik sebagian besar asetnya guys. Jadi kreditor yang memenuhi syarat tidak akan dapat menarik dana mereka dari Celsius kecuali mereka memperbarui akun mereka dengan data AML dan juga KYC. Jadi seperti yang kalian tahu ya, Celsius ini merupakan salah satu platform yang menjadi korban dari jatuhnya Terra Luna kemarin guys. Kalau kalian mengikuti ya. Jadi selain ada Terra Luna itu sendiri, ada juga Three Arrow Capital, Celsius dan lain-lain, dan mereka itu menyatakan kebangkrutannya guys setelah kejatuhan Terra Luna kemarin itu guys. Nah di sini kita bisa lihat ya bahwa perusahaan memberi pinjaman cryptocurrency yang bangkrut ini yaitu Celsius telah membuat proses penarikan bagi para penggunanya ya yang memiliki kripto mereka dalam tahanannya ketika menghentikan penarikan pada Juni 2022 kemarin. Celsius merilis pembaruan resmi tentang penarikan yang akan datang pada 31 Januari dan memberikan daftar pengguna yang akan memenuhi syarat untuk menarik sekitar 94% dari aset penyimpanan yang memenuhi syarat guys. Perusahaan menjabarkan prosesnya dalam pengajuan pengadilan setebal 1411 halaman ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Mencantumkan nama lengkap semua pengguna yang memenuhi syarat bersama dengan jenis dan jumlah aset kripto yang dihutangkan guys. Celsius menekankan bahwa pengguna yang memenuhi syarat akan diminta untuk memperbarui akun Celsius mereka ya dengan informasi tertentu yang diperlukan sebelum penarikan diproses. Informasi yang diminta termasuk data pelanggan yang terkait dengan kebijakan anti pencucian uang dan prinsip mengenal nasabah atau KYC ya, serta rincian tentang alamat tujuan penarikan, kata Celsius menambahkan guys. Kecuali dan sampai pengguna yang memenuhi syarat memperbarui akunnya dengan pembaruan akun yang diperlukan, pengguna yang memenuhi syarat tersebut tidak akan dapat menarik aset penitipan yang dapat didistribusikan dari platform debitur. Pengajuan tersebut juga mencatat bahwa diketahui apakah pengguna yang memenuhi syarat akan dapat menarik sisa 6% dari aset karena pengadilan akan membuat keputusan mengenai pertanyaan ini di kemudian hari guys. Pengguna yang memenuhi syarat juga akan menerima rincian spesifik terkait biaya gas dan transaksi
transaksi yang terkait dengan prosedur penarikan yang akan datang. Pengguna yang memenuhi syarat yang tidak memiliki aset yang cukup di akun mereka untuk memenuhi biaya ini tidak akan diizinkan ya untuk menarik aset mereka. Tulis dari Celsius ini guys. Berita ini muncul di tengah-tengah pemeriksaan yang ditunjuk pengadilan untuk Celsius ya mengajukan pengajuan pengadilan tentang aspek-aspek tertentu dari operasi di pemberi pinjaman, termasuk rincian tentang hubungannya yang kompleks ya dengan pertukaran FTX yang runtuh kemarin. Laporan pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa Celsius menggunakan perangkat lunak akuntansi QuickBooks untuk melacak keuangannya, seperti yang dilakukan FTX dan Alameda Research. Pemeriksa yang ditunjuk pengadilan yaitu Soba Pillai juga menulis ya bahwa Celsius dan pendirinya Alex Mashinsky tidak memenuhi janji-janjinya terkait token Celsius yaitu SEL dan aktivitas bisnis lainnya guys. Nah ini menarik ya, bisa dibilang ini sebagai angin segar buat teman-teman semua yang mungkin menjadi salah satu pengguna ya dari Celsius ini, di mana dana kalian itu ada yang nyangkut di sini. Jadi ada kesempatan buat kalian untuk bisa menarik dana kalian guys yang tertahan, dan usahakan kalian memenuhi syarat-syaratnya ya agar eligible untuk melakukan penarikan dananya guys. Oke, ini menarik. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya. Kita lansir dari Crypto Globe dan di sini diinformasikan bahwa whales dari Dogecoin guys, ini secara misterius ya memindahkan sekitar 450 juta token Doge dengan biaya cuma $0,09 guys. Jadi paus Dogecoin misterius telah memindahkan lebih dari 450 juta token senilai lebih dari 40,5 juta dolar dalam sebuah transaksi yang saat itu hanya membutuhkan biaya transaksi sebesar 1,01 Doge, yang berarti mereka hanya membayar sekitar $0,09 untuk memindahkan token banyak itu guys. Nah ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik ya. Transaksi ini pertama kali ditemukan oleh layanan pemantauan Whales Dogecoin atau Dogecoin Whale Alert ini ya, yang menunjukkan bahwa dana tersebut berpindah dari salah satu dompet atau wallet dari Doge terbesar di jaringan ke wallet yang tidak dikenal guys. Seperti yang terlihat ya dari akun Twitter Dogecoin Whale Alert ini, kalian bisa cek sendiri ya untuk transaksi lebih detailnya, kalian klik aja di sini. Jadi tidak jelas ya apakah dana tersebut itu milik bursa mata uang kripto yang menyimpannya di cold storage atau investor besar yang memindahkan kepemilikan Dogecoin mereka ya di jaringan guys. Transaksi ini terjadi tidak lama setelah harga mata uang kripto ini melonjak karena sebuah laporan yang menyatakan bahwa Elon Musk ingin mengintegrasikan layanan pembayaran ke dalam Twitter yang dapat mencakup kripto guys. Seperti yang kita sudah informasikan tadi pagi ya. Jadi Elon Musk adalah pendukung Dogecoin yang terkenal yang membuat mobil listriknya Tesla mulai menerima pembayaran Doge di situs webnya pada akhir 2021. Memungkinkan pembayaran di dalamnya untuk produk tertentu seperti Cyber Whistle. Dan juga Elon Musk mengisyaratkan SpaceX akan segera menerima pembayaran menggunakan token Doge ini guys. Awal pekan ini Elon Musk mempertahankan dorongannya ya agar McDonald's menerima mata uang kripto yang terinspirasi dari meme tersebut ya sebagai metode pembayaran, setelah sebelumnya memberikan tekanan kepada raksasa makanan cepat saji tersebut untuk menerima mata uang kripto guys. Menanggapi sebuah tweet dari akun resmi McDonald's yang sudah tidak aktif ya selama beberapa bulan, seorang pengguna juga bertanya kepada Elon Musk apakah tawarannya untuk makan Happy Meal di TV jika jaringan makanan cepat saji tersebut menerima Doge sebagai metode pembayaran masih berlaku, dan Elon Musk menjawabnya dengan positif guys. Tawaran asli dari Elon Musk kepada McDonald's muncul setelah aksi jual pasar mata uang kripto yang membuat McDonald's menggoda komunitas mata uang kripto dengan sebuah tweet yang menanyakan kepada orang-orang yang memiliki akun Twitter kripto tentang kabar mereka setelah aksi jual tersebut guys. Dogecoin diciptakan pada tahun 2013 sebagai sebuah lelucon, dan komunitas mata uang kripto ini terkenal karena melakukan proyek-proyek filantropi, termasuk membantu organisasi amal. Dogecoin menjadi berita utama pada tahun 2014 setelah mengumpulkan Doge senilai lebih dari $25.000 untuk membantu tim bobsleigh Jamaika menghadiri Olimpiade musim dingin di Sochi guys. Jadi ini cukup menarik ya. Artinya para whales pun juga sudah mulai bergerak ya untuk melakukan aksinya, khususnya untuk whales dari Dogecoin ini guys, menjelang informasi adanya isu ya bahwa Twitter ini akan segera meluncurkan mata uangnya sendiri, dan mungkin orang-orang itu berspekulasi akan menggunakan Doge sebagai mata uang kripto yang akan dipakai di Twitter ini guys. Nah ini menarik banget. Jadi menurut kalian bagaimana guys? Apakah kalian merasa bullish dengan token Doge saat ini? Kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Kita bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.